Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sebangsa dan setanah air yang kami cintai, semoga kalian semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi tips atau amalan khusus di tanggal 10 Syuro ini atau tanggal 10 Muharram 1443 Hijriah. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tuntas dan membahas tentang kejadian yang mulia di 10 Muharram atau 10 Syuro itu. Baik. 10 Muharram atau 10 Syuro ini merupakan sebuah waktu atau tanggal yang sangat istimewa, yang mana pada tanggal tersebut banyak peristiwa-peristiwa bersejarah yang harus kita tahu sebagai umat Islam dan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Pada tanggal 10 Muharram itu Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan dua pasangan kekasih, yaitu Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Yang awalnya Nabi Adam dan Siti Hawa itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surga ke dunia, ke bumi ini, dan Allah pertemukan kembali di tanggal 10 Muharram atau 10 Syuro. Dan yang kedua, selamatnya Nabi Ibrahim dari kobaran api yang disiksa atau dilemparkan oleh Raja Namrud itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nah, selamatnya kapal Nabi Nuh dari banjir bandang sedunia pada waktu itu terjadi di tanggal 10 Muharram. Nah, di tanggal 10 Muharram ini juga banyak ya kejadian-kejadian yang luar biasa yang diceritakan, malah disebutkan dalam Al-Quran ya. Seperti Nabi Musa membelah lautan, itu terjadi pada tanggal 10 Muharram atau 10 Syuro. Nah, ini amalan-amalan ya yang sunnah kita amalkan, mendapat pahala jika orang mengerjakan, tidak mendapat apa-apa jika orang itu tidak mengerjakan. Apa sunnahnya? Yang pertama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu adalah yang pertama puasa pada tanggal 10 Muharram. Pernah satu ketika Nabi Muhammad itu berkunjung ya kepada salah satu kampung. Di sana banyak orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Mereka semua berpuasa ya. Ditanyakan kenapa mereka berpuasa, karena juga mengagungkan peristiwa yang terjadi pada Nabi Musa. Rasulullah SAW pada waktu itu bersabda, khalaful yahud sumu yauman qablahu aw sumu yauman ba'dahu. Ini berbedalah kalian orang Islam, kita itu lebih berhak daripada mereka, kata Rasulullah. Maka berpuasalah sehari sebelum tanggal 10 ya, atau sehari dari tanggal 10. Jadi umat Islam itu disunatkan berpuasa, pilihannya ada dua, tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram, atau tanggal 10 Muharram dan 11 Muharram. Untuk apa? Untuk membedakan kita dengan orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi dulu itu berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Jadi Rasulullah memberikan perintah, anjuran untuk berpuasa di 10 Muharram, di tanggal 9 dan 10, atau tanggal 10 dan 11. Ada beberapa amalan yang kita kalau mengerjakan itu insya Allah akan mendapat fadilah yang sangat besar. Di antaranya satu, berpuasa tadi. Yang kedua, bersedekah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasannya kepada orang yang bersedekah di bulan Muharram itu berlipat-lipat ganda. Contoh, umpama kita bersedekah 1000, insya Allah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dibalas dengan 100.000. Begitu juga kelipatannya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah
memotong kuku, sunnah hukumnya. Yang keempat adalah mengusap kepalanya anak yatim. Artinya apa? Menyantuni anak yatim, memberikan kepada mereka anak-anak yatim, atau sedekah, atau infak, atau kelebihan rezeki kita. Insyaallah itu akan mendapat fadilah daripada fadilah 10 Muharram atau 10 Dzulhijjah. Yang selanjutnya adalah mandi. Di tanggal 10 itu kita disunahkan mandi. Ya mandi, niatkan mandi di tanggal 10 Muharram. Ya, insyaallah dapat pahala. Dan juga banyak bersilaturahmi kepada family, kepada keluarga, kepada sahabat. Silaturahmi. Insyaallah dapat pahala, dapat fadilahnya tanggal 10 Muharram. Dan juga selain bersilaturahmi, kita disunahkan untuk bercelak di mata, disunahkan untuk bercelak. Dan itu fadilahnya ya, yang pertama dapat fadilahnya pahala di 10 Muharram. Yang kedua, bercelak itu akan menguatkan penglihatan kita. Katanya begitu. Untuk doanya, insya Allah saya akan taruh di link deskripsi di bawah nantinya untuk doa 10 Muharram. Ya. Dan di bulan 10 Muharram ini merupakan suatu hal yang memang ditunggu-tunggu oleh orang-orang. Banyak di Indonesia ini terutama, jadi bulan Syuro itu dijadikan momen-momen yang sangat penting, terutama di Indonesia, di Jawa. Ada mereka yang mengasah kerisnya dengan berkeyakinan supaya tambah sakti kerisnya, begitu. Ada yang macam-macam. Ada yang buat sesajen di Nusantara Indonesia macam-macam. Niatkan semua itu untuk beribadah kepada Allah. Ya. Niatkan dalam melakukan 10 Muharram itu, niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk selanjutnya kita niat ibadah itu bukan untuk riya, tidak, untuk diri sendiri. Nanti pahalanya akan kita petik di hari akhirat. Nah, juga hal yang sangat sangat luar biasa di 10 Muharram itu, di Indonesia sudah berkeyakinan banyak orang yang melaksanakan amal-amal ibadah yang tujuannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak melakukan ibadah tujuannya untuk kebaikan diri sendiri, keluarga, dan semuanya. Hal ini harus kita lestarikan, harus kita jaga hal-hal seperti ini. Semua itu ada referensinya tentunya. Kalau kita sebutkan referensinya tentunya sangat panjang. Yang penting kita sudah tahu amalan-amalan yang seharusnya kita kerjakan dan yang seharusnya kita tinggalkan. Di 10 Muharram itu ada sebagian teman-teman kita, kawan-kawan kita yang memperingati tentang kewafatan satu cucu Rasulullah, Sayyidina Husain. Mereka itu membelah sampai memukul-mukul dadanya, memukul-mukul mukanya. Nah, ini tidak baik seperti itu. Hal-hal seperti ini ditinggalkan, ya. Nah, kita berkabung, berdoa kepada Allah untuk kewafatan Sayyidina Husain itu. Kita berdoa kepada Allah, bukan kita mencelakakan diri sendiri, ya. Bagus yang dilaksanakan oleh orang-orang yang ada di Indonesia, kawan-kawan kita, berpuasa, memotong kuku, mandi, itu lebih baik, ya. Jangan yang aneh-aneh, ya. Itu amalan-amalan yang kita kerjakan, insya Allah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan barokah di dalam mengamalkannya, dan juga bisa membawa kehidupan kita ke depannya itu lebih tentram, lebih mulia, lebih senang, lebih bahagia daripada sebelumnya, dengan
melaksanakan anjuran dan perintah sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.